tapi orangnya dibela betul karena bagaimanapun dia fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Nah itu, jadi kalau begitu berarti enak, kita banyak dosanya sebagai jalur mahabbah lah. Walaupun akeh dosanya jadi dihakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lim Production sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami segenap kru Lim Production bisa sowan ke kediaman beliau Ki Haji Ali Khidir, pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Anyar Jombang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan hubungan Nabi atau cinta Rasul. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teman-teman Lim Production sowan pertama, yang utama silaturahim pada keluarga. Yang kedua mohon maaf mengganggu waktunya. Yang ketiga mungkin kami ingin berbincang sedikit tentang cinta Rasul atau hubungan Nabi. Mungkin yang pertama gitu, yang ingin kami tanyakan, definisi dari cinta Rasul sendiri itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Untuk poin mawon nggih. Definisi cinta Rasul kan? Sebenarnya kalau menurut saya mahabbah itu tidak usah didefinisikan, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan itu sudah cukup, tidak butuh didefinisikan. Cuman kita ingin memberi catatan-catatan saja karena ini terkait dengan mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mahabbatun Nabi itu far'un min mahabbatillah. Catatan pertama. Jadi cinta kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu buah atau bagian dari cinta kepada Gusti Allah. Jadi bukan mandiri. Nah, kalau dalam hadisnya itu wa ahibbuni lihubbillah. Jadi prinsipnya cintailah aku Kanjeng Nabi, lihubbillah, karena cintanya Gusti Allah padaku. Artinya kalau diurutkan hadisnya awalnya ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi, cintailah Allah karena anugerahnya Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ini cinta sing asas pertama. Setelah itu wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku karena cinta Allah. Jadi cinta kepada Kanjeng Nabi adalah lahir dari cinta kepada Allah atau bagian dari cinta kepada Allah. Nah, karena ini adalah lahir dari cinta kepada Allah, maka catatannya dalam mahabbah kepada Nabi itu harus dibimbing oleh ilmu. Ekspresinya itu tidak boleh diekspresikan dengan yang bertentangan dengan syariat, dengan maksiat. Ya, ini yang jarang harusnya dipikirkan, karena mahabbatun Nabi itu far'un dari
mahabbatullah. Maka ekspresinya harus jangan sampai dengan sesuatu yang dimurkai Gusti Allah. Makanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu mengarang kitab At-Tambihat atau apa, karena saat itu ada sebagian kelompok di Indonesia, sebagian orang yang mengekspresikan maulid tapi dengan cara maksiat. Mbah Hasyim sampai mengarang kitab At-Tambihat itu. Nah, ini pertama, harus dibimbing dengan ilmu. Tidak boleh diekspresikan semaunya sendiri, tidak boleh. Nanti lama-lama maulidan dengan cara minum-minum, gawat kan, mendem-mendem pesta. Tidak boleh. Karena ini far'un dari mahabbatullah, harus disesuaikan. Terus contoh lagi, mahabbah yang tidak sesuai itu mahabbahnya sebagian kelompok, saya tidak sebut merek, atas nama mahabbah tapi mencaci maki sahabat. Paham kan? Ini bagi kita, ini pelanggaran berat. Tidak ada mahabbah kepada Kanjeng Nabi itu sesuatu yang suci, karena itu far'un dari mahabbatullah. Wa ahibbuni li hubbillah. Maka tidak boleh diekspresikan dengan maksiat atau melakukan maksiat atas nama mahabbah, itu jelas tidak boleh. Mengumpat orang mukmin saja tidak boleh, apalagi mengumpat sahabat. Yang diumpat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar atas nama mahabbah. Ini gimana kok bisa-bisa deh? Bertentangan, tidak logis. Dan saya ada sedikit cerita itu di kitabnya Imam An-Nabhani yang dijuluki Sayyidul Muhibbin, tuannya para pecinta Nabi. Itu beliau di salah satu kitabnya Sa'adatud Darain itu ada cerita, ada orang namanya siapa ya, As-Samman atau siapa, Syekh As-Samman ini punya tetangga suka mengumpat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Terus suatu ketika dia tidak tahan, debat, engkel-engkelan. Dia kan Sunni, tidak terima Sayyidina Abu Bakar diumpat-umpat. Tapi tetap saja diperingatkan tidak mau. Syekh Saman ini yo bedegel, pulang itu mangkal. Tonggoku wis angel dikandani. Akhirnya saking susahnya itu karena idolanya, kita kan mengidolakan Sayyidina Abu Bakar ya kan, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang dekat, semua sahabat. Kok diumpat kan di hati tidak enak kan. Akhirnya mimpi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi, terus dia dalam mimpi itu syakwa, sambat, ya Rasulullah, ini tetangga saya di depan saya sendiri mengumpat-ngumpat sahabat panjenengan. Terus ditanya, man min ashabi, siapa sahabatku sing diumpat, sing disabu? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akhirnya dalam mimpi itu Kanjeng Nabi ambil itu pisau. Terus disuruh ambil pisau, baringkan itu orang, belen, suruh menyembelih. Dalam mimpi tapi ya. Akhirnya sama Syekh Saman ini dibelah betul. Dalam mimpi dibelah, ngerti dibelah bahasa Indonesia dibelah. Disembelih ya. Disembelih sampai karena ini perintah sebenarnya dibelah. Terus sampai dalam mimpi itu merasa seakan-akan darahnya itu sampai muncrat-muncrat di pakaiannya. Terus setelah itu bangun dari tidur, kaget, waduh, ini tetangganya. Terus dia pengen menasehati. Setelah mimpi itu sebenarnya, tonggoku tak nasihati. Saya mimpi begini. Tiba-tiba saja ada suara rame-rame di rumahnya tetangganya itu yang mengumpat. Setelah dicari tahu, ternyata tetangganya mati betul. Mati betul. Ya mimpi itu bukan dalil. Itu kalau di dalam tradisinya ulama itu istiqnas. Jadi penguat, pengaring-aring, pemantapan bahwa kita itu benar. Tidak boleh mencaci maki para sahabat. Mahabbah yang benar, mahabbah kepada Kanjeng Nabi tidak boleh dengan cara mencaci maki sahabat, tidak boleh dengan cara maksiat. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, mahabbatun Nabi itu, mahabbah itu kan ada mahabbatur rahmah, cinta plus cinta yang bercampur dengan kasih sayang, menyayangi, seperti mahabbahnya orang tua pada anak. Ini mahabbatur rahmah.
ada mahabbatus syahwah. Seperti pasangan suami istri itu kan ada mahabbahnya, ada syahwahnya. Nah tentu mahabbah kepada Kanjeng Nabi bukan yang seperti itu. Nah mahabbah bukan dua-duanya. Kan kita masuk kita mengasihani Kanjeng Nabi. Kan kebalik, harusnya kita yang minta dikasihani. Iya. Makanya Imam Syafi'i dalam fatwa Hawilil Fatawi itu menjelaskan di antara kesalahan tukang ceramah itu, ceramah cerita masa kecilnya Kanjeng Nabi, duka-dukanya Kanjeng Nabi, harus ngenes bahasanya, harus angon wedhus untuk mencari makan dan lain-lain, dengan narasi sing dramatis, menyedihkan sehingga orang audiennya nangis semua. Ini kesalahan besar tukang ceramah, karena itu tidak ada, malah membuat orang kasihan. Loh Nabi itu kok kamu kasihani, kamu itu siapa kok kasihani ke Nabi? Kelas kita itu bukan mengasihani, dikasihani. Paham ya? Nah ini catatan yang kedua. Lalu terus berarti mahabbah apa? Mahabbah kepada Kanjeng Nabi itu mahabbatut ta'zim. Cinta dengan full pengagungan. Nah, cinta dengan ta'zim, pengagungan. Kalau di Quran itu ada litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tuwaqqir, tauqir itu artinya kan mengagungkan. Maka mahabbatut, catatan yang kedua, mahabbatun Nabi itu mahabbatut ta'zim, cinta sing dengan pengagungan. Ini satu paket, tidak boleh dipisah. Karena mahabbah itu menuntut mendekat, menuntut apa ya? Menuntut untuk itibak mendekat. Nah, kalau tidak dibarengi ta'zim, khawatirnya nanti adabnya kurang. Makanya mahabbah ini dibarengi ta'zim harus. Dengan dibarengi ta'zim ini menjadikan seorang pecintaan itu bukan hanya mencintai tapi beradab betul di hadapan beliau. Begitulah para sahabat dididik Gusti Allah langsung. Kalau para sahabat di Quran itu tidak boleh bicara lebih keras, tidak boleh memanggil dari luar kamar, ya kan? Itu semua hanya untuk mendidik ta'zim. Mahabbahnya sudah ada sahabat, dididik ta'zim. Jadi mahabbatut ta'zim. Maka sholawatan boleh bagus, tapi kalau terus komplonan lanang wedok, takdirnya di mana? Ini saya bukan niat menyalahkan ya. Artinya, ayolah meningkat, ayolah dimaknani yang sebenarnya mahabbah itu. Ya memang berproses, iya betul. Saya tidak niat menyalah-nyalahkan, enggak. Tapi kalau tidak ada takzim itu bahaya loh. Sampai diancam di Quran yang apa itu, yang bicara keras memanggil Kanjeng Nabi. Itu sampai ayatnya kok diancam amalnya hancur lebur tanpa merasa karena suul adab sama Kanjeng Nabi. Artinya tidak cukup kan berarti dengan mahabbah saja kalau tidak takzim, karena takzim ini sing memunculkan adab kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ada cerita takzim itu Al-Asyad yang masyhur di kitab di Riyadhus Shalihin ada, di kitab-kitab hadis lain ada. Al-Asad itu rombongan sowan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ya mungkin kabilahnya atau saudara-saudaranya. Terus saudara-saudaranya itu kurang seneng sampai ke Madinah, pengen segera bertemu. Akhirnya segera sowan. Nah, Al-Asad ini enggak. Al-Asad ini ya enggak apa-apa kan segera sowan. Wong ini juga enggak suul adab. Tapi Al-Asad lebih takzim, lebih terkontrol mahabbahnya. Beliau sebelum sowan pakaiannya dibersihkan dulu, pakai pakaian sing layak. Ini mau sowan Kanjeng Nabi, yo kepengen ini segera bertemu. Itu tuntutan mahabbah. Lah takzimnya menuntut beradab. Wah pakaianku sing mosok tas lunga atuh panas dingin padang pasir kan ya bersih-bersih dulu. Nah, beliau akhirnya datangnya akhir. Tapi sama Kanjeng Nabi malah disuruh mendekat. Yang datang terakhir disuruh mendekat karena ini beradab, lebih beradab. Dan dipuji oleh Kanjeng Nabi, inna fika khoslataini dan seterusnya itu. Jadi catatannya sekedar memberi catatan, mahabbatun Nabi itu far'un min mahabbatillah. Tidak boleh diekspresikan dengan maksiat. Segala maksiat tidak boleh diatasnamakan mahabbah. Terus mahabbatut ta'zim, berarti harus berusaha tetap menjaga adab. Menjaga adab, ada adabnya. Ini kemauan catatannya.
selanjutnya nih itu kan tadi tentang catatan tentang mahabbatun nabi, terus pentingnya mahabbatun nabi untuk kita umat-umat zaman sekarang ini kenapa? Ya jelas penting lah, namanya juga mahabbah. Kalau Sayyid Yusuf Al-Bakhur Al-Hasani itu ulama dan juga ahli thariqah dari Lebanon, pernah rawuh di sini. Alhamdulillah, itu dulu dawuh intinya bahwa lubuddin atau lubul Islam itu al-mahabbah. Intisari agama itu ya cinta. Kalau di dalam Muqaddimah Dalail itu kan ada wa yatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Ada hadis riwayat derajat imannya seseorang itu sesuai kadar cintanya kepada Kanjeng Nabi. Dari situ saja sudah. Tapi saya tidak akan ke sana terlalu nganulah. Setidaknya untuk zaman akhir, untuk orang seperti saya atau mungkin siapa saja yang merasa banyak dosanya, justru disinilah jalan kita. Soalnya begini, mahabbah itu sebuah jalan sing tidak akan rusak walaupun dengan maksiat. Tidak bisa dirusak dengan maksiat. Artinya hakikatul mahabbah tidak akan hilang dengan maksiat. Coba kalau kesalehan, orang soleh terus maksiat, jadi fasik, berubah kan? Jadi fasik. Begitu juga umpamane orang ilmu jalur ilmu, mualim, tapi akhlaknya terus perbuatannya buruk, kan ya orang sing dilihat bukan itunya ya kan. Lah kalau mahabbah itu hakikatnya tidak akan hilang walaupun dengan kita banyak dosanya. Ini bukan untuk membenarkan dosa bagi muhibbin, bukan. Tapi betapa mahabbah itu tidak bisa diruntuhkan oleh maksiat. Dulu ada sahabat, ya tidak saya sebut namanya, walaupun sahabat itu juga terkenal orang hebat. Nah sahabat kan rendah-rendahnya sahabat itu tidak bisa disusul oleh para wali tertinggi derajat, tidak bisa. Walaupun sahabat macam-macam. Nah itu ada salah satu sahabat yang sering dihukum sama Kanjeng Nabi. Waktu riwayatin karena minum khamr atau karena apa dihukum. Nakal, konangan lagi. Dihukum lagi, ditakzir lah kalau santri. Bolak-balik dikundul. Kalau di Lirboyo ya kan. Bolak-balik dikundul. Terus ada sahabat lain yang komentari, dilaknat atau ngolong-ngolong lah sama Kanjeng Nabi, la tal'anhu, jangan dilaknati, jangan kau laknati dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Bagaimanapun dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dengan perilaku beliau yang masih seperti itu, hakikatul mahabbah masih diakui oleh Rasulullah. Makanya Imam Ghazali, falam tukhrijul ma'siyah anil mahabbah. Maksiat itu tidak mengeluarkan seseorang dari mahabbah. Mahabbahnya tetap ada walaupun perilakunya masih belum bisa mengendalikan. Namanya orang ya kan, macam-macam proses. Walaupun begitu, mahabbahnya tidak bisa digugurkan oleh perilakunya. Cuman kamalul mahabbahnya saja yang belum. Kalau mahabbahnya belum, tidak hilang. Tapi ada mahabbah. Ada mahabbahnya. Dan itu dibela betul sama Kanjeng Nabi. Ojo mbok pisui. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dibela. Pecinta itu dibela sama Kanjeng Nabi. Ya dihukum, tapi tetap dibela. Hukum ini kan menjalankan syariat. Di had atau di takzir. Itu kan menjalankan syariat, menjalankan nahi mungkar. Tapi orangnya dibela betul karena bagaimanapun dia fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Nah, itu. Jadi kalau begitu berarti enak, kita banyak dosanya pakai jalur mahabbah lah. Walaupun akeh dosanya jadi dihakoni. Coba kalau kita mau pakai jalur kesalehan, sulit. Ya memang harus diusahakan, tapi betapa kadang kita terpuruk lagi, ya kan? Habis soleh jadi fasik lagi maunya. Nah, musiman. Untuk orang-orang yang awam-awam seperti kita ini kan perlu jalur mahabbah, malah tambah cocok. Menurut saya tambah cocok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melihat mahabbah itu
amal kolbi. Nah ini amal kolbi. Amal kolbi itu ya namanya amal kolbi. Perbuatan hati. Iya, perbuatan hati. Keistimewaan amal kolbi itu kalau dalam makalah hukama itu dzarratun min a'malil qulub ta'dilu apa jenis amsalal jibal atau jibalan min a'malil jawarih, atau mungkin apa saja, tersenyum maksudnya apa tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqatun ya. Ya saat tersenyum kamu sunnah, berhenti tersenyum selesai sunnah. Tapi coba kalau mahabbah tempatnya di hati, sunnah ini melekat. Orang yang punya mahabbah, kamu tidur masih membawa mahabbah, kamu makan masih mahabbah,